Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 BK Indralaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyesuaian diri pada usia lanjut. Penilaian terhadap penyesuaian diri merupakan penilaian mengenai kualitas, yaitu penyesuaian diri yang baik dan penyesuaian diri yang buruk. Individu dalam kehidupannya akan mencapai tahap di mana individu akan segera menikah, kemudian berpasangan dengan orang lain. Dan pada waktu tertentu, individu juga akan mencapai tahap di mana mereka akan kehilangan pasangannya. Penyesuaian diri terhadap kehilangannya pasangan merupakan proses penerimaan secara sadar dari diri individu terhadap lingkungan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sesuai dengan kondisi yang dimiliki dan membutuhkan perhatian serta pengertian dari lingkungannya. Karena hal-hal negatif dapat terjadi pada seseorang yang kehilangan pasangan hidup, antara lain menjadi sangat perasa dan banyak menuntut pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, penyesuaian diri secara terus-menerus diupayakan oleh setiap individu kepada individu lain untuk mencapai keseimbangan hidup setelah mengalami perubahan, yaitu salah satunya adalah penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup. Di bawah ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan. Antara lain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kondisi ekonomi, yang kedua, lamanya tinggal pasangan hidup atau ditinggal pasangan hidup berapa lama jangka waktunya, kemudian yang ketiga, tempat tinggal atau lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Maharani. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penyesuaian diri di ambang masa pensiun. Menurut Palmer dan kawan-kawan, pada tahun 1985, pada orang-orang dewasa lanjut yang menjalani masa pensiun dikatakan memiliki penyesuaian diri paling baik adalah lanjut usia yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif, dan juga pendidikan yang baik. Memiliki relasi sosial yang luas, di antaranya teman-teman dan keluarga, dan biasanya merasa puas dengan kehidupannya sebelum pensiun. Selanjutnya, menurut Steele dan Hatch, pada tahun 1984, orang-orang dewasa lanjut dengan penghasilan tidak layak dan kesehatan yang buruk harus menyesuaikan diri dengan stres lainnya yang terjadi seiring dengan pensiun, seperti kematian pasangannya, memiliki lebih banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan fase pensiun. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai penyesuaian diri di ambang masa pensiun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penyesuaian diri dengan ambang usia lanjut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengemukakan bahwa lanjut usia meliputi usia pertengahan middle age antara 45-59 tahun, usia lanjut elderly antara 60-70 tahun, dan usia lanjut tua old age antara 75-90 tahun, dan usia sangat tua very old age di atas 90 tahun. Penduduk lanjut usia merupakan bagian dari anggota keluarga dan anggota masyarakat yang semakin bertambah jumlahnya sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup. Penyesuaian ini seringkali dimengerti sebagai kemampuan individu untuk menyamakan diri dengan harapan kelompok sebagai mengatur kembali ritme hidup dan jadwal harian, dan sebagai suatu pembelajaran hidup dengan sesuatu yang tidak dapat diubah. Penyesuaian dipahami sebagai mengubah lingkungan agar menjadi lebih sesuai dengan diri individu. Pengertian ini menekankan bahwa perubahan lingkungan yang dilakukan oleh individu sehingga tetap sesuai dengan dirinya. Penyesuaian yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi penyesuaian diri lanjut usia baik dalam pengertian adoption maupun adjustment.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri lanjut usia akan menentukan dalam arti mempunyai efek yang menentukan proses penyesuaian. Orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik adalah orang yang dengan keterbatasan yang ada pada dirinya, belajar untuk berinteraksi terhadap dirinya dan lingkungan dengan cara yang matang, bermanfaat, efisien, dan memuaskan, serta dapat menyelesaikan konflik, frustasi, maupun kesulitan-kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengalami gangguan tingkah laku. Peningkatan jumlah usia tersebut menimbulkan konsekuensi antara lain bertambah besarnya sumber-sumber pemerintah dan masyarakat yang harus dikeluarkan untuk mengakomodasikan permasalahan diakibatkan untuk perawatan, penanggulangan permasalahan, penyediaan fasilitas, perluasan lapangan kerja dan pelatihan. Selain itu, perlu ditingkatkan penyuluhan sosial kepada masyarakat tentang karakteristik kehidupan lanjut usia, penyediaan dan perluasan lapangan kerja, serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang layak bagi lanjut usia. Penyediaan dan perluasan layanan sosial dan pelayanan lainnya yang secara kuantitatif dan kualitatif memadai. Ada banyak usaha yang mempertahankan kemudahan dan banyak gangguan atau problema kejiwaan yang berkaitan dengan lanjut usia menunjukkan besarnya pengaruh perubahan akibat lanjut usia tersebut bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhita Prabusma. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahayanya pekerjaan dan perkawinan pada usia muda. Yang pertama, langsung saja saya akan membahas tentang bahayanya pekerjaan pada usia muda. Bahayanya pekerjaan pada usia muda dapat timbul dari beberapa hal. Yang pertama adalah kegagalan dalam mencapai cita-cita awalnya. Dan yang kedua adalah mandirinya kreativitas yang ia miliki. Yang ketiga, merasakan sebuah kebosanan yang sedang ia rasakan. Yang keempat, keagungan. Yang kelima adalah memiliki perasaan seolah terperangkap. Yang keenam, pengangguran. Dan yang terakhir adalah sikap tidak menyenangkan dalam pekerjaan yang sedang ia jalani. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahayanya perkawinan pada usia muda. Bahaya perkawinan pada usia muda ini dianggap lebih serius daripada usia sebelumnya atau usia yang biasa kita sebut usia dewasa awal, karena lebih lambatnya penyesuaian diri dari perkembangan sebelumnya. Bahaya tersebut yang pertama adalah mengalami sebuah kebosanan, yang kedua adalah oposisi terhadap perkawinan anak yang ia miliki, yang ketiga adalah ketidakmampuan membangun hubungan yang memuaskan dengan pasangannya, dan yang terakhir adalah penyesuaian seksual yang tidak baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.